Akhirnya suara riuh gemuruh sirene ambulans dan sirine mobil polisi terdengar begitu nyaring memekakan telinga. Seakan mereka sedang berduet menyambut pesta yang kini sudah kacau. Daniel telah dibawa para petugas medis ke dalam ambulans menuju rumah sakit. Sementara Miska telah diborgol, dia dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Bisa dipastikan dia juga yang telah menjatuhkan botol minuman dari rooftop sana. Daniel, bertahanlah. Aku sangat berharap kau baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkan kamu. Fiona hanya bisa memandangi dengan tatapan sendu melihat ambulan yang kini telah pergi menjauhkan jaraknya dengan Daniel. Sangat menyakitkan, dia tidak bisa memperlihatkan rasa khawatirnya, bahkan dia harus sekuat tenaga menahan air mata agar tidak menangis. Ingin sekali dia berada di sisi Daniel, menemaninya pria yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan orang yang dicintai. Alexa datang menghampiri Fiona, dia kelihatan marah sekali. Ini semua gara-gara kamu. Dasar wanita tidak tahu diri. Aku tidak akan memaafkan kamu jika terjadi sesuatu pada Daniel. Sandra tidak terima sahabatnya dimarahi seperti itu. Alexa. Dia tidak melanjutkan bicaranya begitu melihat Alexa ingin menamparkan Fiona. Alexa melayangkan tangannya untuk menamparkan Fiona. Fiona segera menahan tangan itu, dia mencengkram tangan Alexa, sudah cukup dulu dia penakut sampai dibully oleh Alexa. Dia tidak boleh menjadi Fiona yang penakut seperti dulu lagi. Bukannya kamu juga tidak tahu diri, aku tahu Daniel tidak pernah mencintai kamu. Tapi kamu terus saja memaksanya. Alexa menganga, rupanya Fiona sudah tahu Daniel tidak pernah mencintainya, antara amarah dan rasa malu kini berubah menjadi satu. Awas ya kamu. Alexa memilih pergi daripada harus menahan malu karena ketahuan selama ini dia hanya mengarang saja soal kedekatannya bersama Daniel di grup WA, dan dia juga harus menyusul Daniel ke rumah sakit. Ya ampun, Vi, kamu gak apa-apa kan? Sandra sangat mengkhawatirkan Fiona. Perkataan Fiona yang sangat tahu Daniel tidak mencintai Alexa membuat Satria semakin jelas kecurigaannya bahwa istrinya mungkin ada main hati dengan bosnya sendiri. Bagaimana mungkin Fiona bisa tahu sekali tentang isi hati Daniel? Membuat dia sangat marah, dia segera menarik tangan Fiona. Kita harus pulang. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Fiona melepaskan tangan Satria, hari ini aku mau tidur di rumah Sandra. Tapi Satria tidak mengizinkannya, kamu istriku, Fiona. Aku tidak mengizinkan kamu tidur di rumah orang lain, walaupun di rumah sahabat kamu. Sandra menjadi serba salah melihat pertengkaran mereka. Fiona meminta Sandra untuk pulang duluan. Kamu pulang duluan saja, San. Bukannya hari ini ada acara lagi dengan keluarga kamu. Tapi, Sandra terpaksa mengiyakan, dia tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangganya Fiona Satria. Apalagi dia memiliki acara penting dengan keluarganya. Iya, Vi. Aku duluan ya. Sandra terpaksa pergi. Tiba-tiba Pak Anderson menghampiri Satria dengan penuh amarah, tanpa basa-basi dia memukul wajah Satria. Hampir saja Satria jatuh tersungkur ke lantai, dia hanya bisa meringis menahan rasa sakit di wajahnya. Sampai Fiona sangat terkejut dibuatnya. Pak Anderson memandangi sepasang suami istri itu dengan tatapan menajam, suara nafasnya bergemuruh menahan segala amarah. Keluarganya merasa dipermainkan oleh mereka, istrinya yang tidur di kamar hotel dengan Satria, dan anaknya yang terlihat peduli sekali pada Fiona sampai harus terluka demi wanita ini. Fiona sedikit menundukkan kepalanya, dia tahu ayahnya Daniel pasti sangat membenci dirinya, karena gara-gara dia Daniel terluka. Satria Mahendra, mulai sekarang kamu dipecat. Jangan pernah menginjakkan kaki lagi di dengan grup. Pak Anderson memecat Satria dengan cara tidak terhormat, bahkan dia mengepalkan tangannya menatap tajam pada Satria. Satria tercekat, tapi tidak bisa membela dirinya, Pak Anderson bukanlah tandingannya. Hanya saja dia ingin mentertawakan dirinya sendiri, semua yang dia lakukan selama 2 tahun ini sia-sia. Pandangan Pak Anderson kini beralih pada Fiona, dan kamu, aku memperingatkan kamu untuk menjauhi anak saya. Aku tidak akan membiarkan wanita seperti kamu mendekati anak saya. Jika kamu berani bermain hati dengan anak saya, aku akan pastikan hidup kamu hancur bersama keluarga dan orang terdekat kamu. Sudah terbayangkan, kisah cinta Fiona bersama Daniel akan seperti ini. Karena itu Fiona meminta Daniel untuk menjauhinya. Fiona hanya tertunduk menahan diri agar tidak menangis, bahkan Satria pun tidak bisa membela dirinya, dia lebih sibuk mengurusi luka di wajahnya. Setelah mengatakan itu, Pak Anderson pun pergi meninggalkan mereka, dia harus menyusul Daniel ke rumah sakit.
Namun tiba-tiba dia merasakan sesak di dadanya. Mungkin pengaruh makanan yang diberikan oleh Miska. Puan. Para bodyguard begitu sigap membantu Pak Anderson, mereka segera melarikan Pak Anderson ke rumah sakit. Kondisi Daniel sudah dipastikan baik-baik saja, hanya ada luka sedikit robek saja di kulitnya kepalanya yang sudah dijahit. Bahkan dia sudah sadarkan diri sekarang. Bagaimana kondisi Fiona? Dia baik-baik saja kan? Itulah yang pertama kali Daniel tanyakan pada Andrian. Dia memegang kepalanya yang dibaluti perban. Aku tidak tahu. Tapi kata Sandra, dia bertengkar dengan suaminya. Lebih baik sekarang kamu istirahat, jangan memikirkan apa-apa dulu. Bagaimana bisa aku istirahat dengan tenang? Bagaimana kalau suaminya menyakiti Fiona? Daniel malah semakin mengkhawatirkan Fiona. Mereka suami istri Daniel. Tapi tetap saja seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan pada istrinya, seorang suami dilarang menyakiti istrinya. Tapi tetap saja semua itu selalu ada dalam rumah tangga. Lalu menurut kamu hal yang wajar jika Fiona terluka dan sakit hati karena suaminya? Untuk apa menikah jika di dalam rumah tangga itu terjadi saling menyakiti? Andrian terdiam, dia rasa sepertinya Daniel sudah benar-benar sangat mencintai Fiona. Dia jadi teringat dengan kondisi Pak Anderson. Om Anderson sedang dirawat di rumah sakit ini. Sepertinya ada yang sengaja meracuni Om Anderson. Daniel ingin melihat kondisi sang papa, walaupun dia harus dengan tangan yang masih tersambung dengan selang infus. Dia berjalan dengan menarik tiang infus. Ditemani Andrian. Bagaimana kondisi papa asisten Z? Tanya Daniel begitu melihat asisten Z yang sedang berdiri di luar ruang rawat inap kelas VVIP itu. Puan Anderson sempat merasakan sesak nafas. Tapi sekarang kondisinya mulai membaik, dokter sudah menanganinya dengan baik. Fiona terpaksa harus pulang ke rumah karena Satria terus saja memaksanya untuk ikut pulang dengannya. Begitu sampai rumah, mereka bertengkar hebat. Namun terbalik, Satria yang menghakimi Fiona, dia tidak terima jika seandainya Fiona berpaling darinya. Katakan padaku, ada hubungan apa kamu dengan Daniel? Bentak Satria dengan emosi. Kenapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Bahkan dia rela terluka gara-gara kamu. Fiona mengepalkan tangannya karena Satria sama sekali tidak merasa bersalah padanya atas rekaman CCTV yang memperlihatkan Satria dan Miska berada di kamar hotel yang sama selama berjam-jam. Lalu bagaimana dengan kamu? Bahkan kamu sebagai suami aku pun tidak sanggup melindungi aku seperti itu. Jadi kamu beneran selingkuh dari aku Fiona? Di saat aku berjuang buat masa depan kita, demi kamu. Fiona tertawa kecil, perkataan Satria rasanya begitu menggelikan. Demi masa depan kita. Dengan kamu menjual tubuh kamu pada wanita itu hanya untuk menaikkan jabatan kamu mas. Lalu aku harus apa? Membiarkan kita terus hidup miskin tinggal di kontrakan yang kumuh. Bahkan banyak orang yang menghina kita, termasuk teman-temanku. Mata Fiona berkaca-kaca mendengarnya mengingat dulu pernikahan dia dan Satria begitu bahagia, tapi nyatanya dulu aku begitu bahagia mas. Bagiku dengan kamu setia dan perhatian sama aku, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah menuntut kamu. Bahkan saat kamu naik jabatan pun, uang kamu selalu habiskan. Apanya yang demi aku? Karena itu ayo kita kembali seperti dulu lagi Fiona. Fiona menggelengkan kepala, dia rasa keputusannya sudah bulat, dia ingin berpisah dengan Satria. Gak mas, aku gak bisa melanjutkan pernikahan kita. Perkataan Fiona bagaikan sebuah petir bagi Satria, wanita itu terus saja menginginkan untuk berpisah dengannya. Dia tidak bisa menerimanya, dia tidak ingin kehilangan Fiona. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Fiona darinya. Gak Fiona, sampai kapanpun aku gak akan pernah melepaskan kamu. Aku gak bisa mas. Kenapa? Apa karena kamu sudah mendapatkan pria yang kaya raya? Kamu pikir Daniel akan mencintai kamu sepenuh hati? Tidak Fiona. Fiona terdiam sebentar lalu menatap Satria, aku sudah lelah dengan semua ini. 2 tahun kamu membohongi aku dan menyelingkuhi aku, membuat kamu semakin tak tersisa sedikit pun di hati aku. Lalu bagaimana dengan kamu, apa kamu selingkuh dengan Daniel? Kalau iya memangnya kenapa? Itu berarti kita invaskan. Aku juga bisa seperti kamu. Kita sama-sama berdosa. Karena itu tidak ada alasan lagi buat kamu mempertahankan aku. Saking emosinya tanpa sadar Satria menamparkan pipi Fiona. Dia tidak terima dengan pengakuan Fiona, dia tidak terima jika Fiona ternyata berselingkuh di belakangnya. Fiona meringis memegang pipinya yang terasa begitu perih karena tamparan keras dari Satria.
Satria merasa bersalah karena dia tidak bisa menahan emosinya sampai kelepasan menamparkan Fiona. Dia sangat menyesal. Fiona, maafkan aku. Fiona tidak ingin mendengarkan penjelasan Satria. Dia memilih pergi dari rumah, walaupun saat itu dalam kepada hujan. Dia membiarkan tubuhnya basah kuyup. Baru pertama kalinya Satria menamparkannya seperti ini. Membuat dia ketakutan, bahkan kini dia menangis. Dia sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Satria. Satria sangat marah pada dirinya sendiri mengapa harus sampai menamparkan Fiona. Dia melempar beberapa guci yang ada di atas meja ke lantai, dan memukul-mukul tembok untuk melampiaskan segala amarahnya. Arreggegegeh. Brengsek. Brengsek. Tega kamu menyelingkuhi aku, Fiona. Fiona berteduh di halte bus, menyilangkan tangannya ke dadanya karena kedinginan. Entah kemana dia harus pergi di tengah malam seperti ini. Fiona baru sadar dia tidak membawa ponsel ataupun dompet. Ketinggalan di rumah. Tidak mungkin ke rumah Sandra dalam keadaan basah kuyup seperti ini, apalagi di tengah malam. Dia takut mengganggu kedua orang tuanya, apalagi keluarga besarnya sedang berkumpul di sana. Apalagi ke rumah Om Ari, dia sama sekali tidak ingin bertemu Tante Sinta, dan mereka pastinya akan mendesaknya untuk kembali bersama Satria. Hujan semakin deras, guntur menggelegar di angkasa. Dia sangat ketakutan sekali, bahkan dia tidak dapat membendung air matanya yang terus saja mengalir. Fiona. Fiona dikejutkan oleh seseorang yang memanggil namanya. Dari suaranya dia sudah tahu siapa yang memanggilnya seperti itu, memanggil namanya dengan begitu lembut. Fiona mendongakkan kepalanya menatap ke arah Daniel yang kini berdiri di hadapannya dengan memakai payung, bahkan pria itu masih memakai pakaian pasien. Fiona segera berdiri. Daniel, bukannya kamu di rumah sakit? Daniel melangkahkan kakinya mendekatkan dirinya dengan Fiona, menatap netra kedua bola mata wanita itu. Aku tidak tenang sebelum memastikan kamu baik-baik saja. Tapi nyatanya dugaan aku benar, kamu tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana bisa aku tidur dengan nyaman sementara keadaan kamu seperti ini? Maafkan aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjauhi kamu. Apapun yang terjadi aku akan memperjuangkan kamu, Fiona. Fiona malah terisak, kenapa kamu seperti ini? Aku bukan wanita yang pantas untuk diperjuangkan oleh kamu. Daniel membiarkan payungnya jatuh ke trotoar sana. Dia menarik Fiona ke dalam pelukannya, karena kamu spesial, Fiona. Hanya ada satu nama di hati aku, yaitu kamu, Fiona, hanya kamu. Malam itu hujan mengalir semakin deras, udara semakin terasa dingin, membuat Fiona tanpa sadar telah membalas pelukan Daniel. Dia menangis terisak menyembunyikan wajahnya ke dalam dada Daniel. Mereka semakin mempererat pelukan mereka. Tak bisakah malam ini saja dia melupakan semuanya, hanya dipenuhi dengan Daniel dan dirinya saja, seakan malam ini hanya milik mereka berdua. Hanya satu malam. Khusus malam ini. Setelah merasa dirinya tenang, Satria mencoba untuk mencari Fiona, namun dia malah mencari ke arah yang berlawanan dengan Fiona, sehingga dia kesulitan untuk mencari sang istri. Fiona, Fiona. Pria itu terus saja mencari keberadaannya sambil berteriak memanggil nama sang istri. Dia kelimpungan sekali karena tidak menemukan keberadaan Fiona juga. Setelah sekian lama mencari sang istri, Satria kembali ke rumahnya. Dia terlihat sangat kacau sekali, rasa kesal dan emosi telah bercampur menguasai hatinya. Satria mencoba menelpon Fiona, rupanya Fiona tidak membawa ponselnya. Sampai terdengar suara ponsel berdering di tasnya yang masih Fiona simpan di ruang tengah. Satria segera membuka tas Fiona, benar saja ponsel Fiona berada di sana. Ah sial. Itu artinya dia kesulitan untuk mencari Fiona. Satria mencoba menelpon Om Ari, siapa tahu Fiona pergi ke sana malam ini. Ada apa Sat? Tanya Om Ari begitu mengangkat telepon dari Satria. Satria nampak ragu untuk mengatakannya, Begini Om, apa Fiona ada di rumah Om? Terdengar Om Ari sedikit emosi menjawabnya, ya ampun Sat, ini sudah tengah malam loh, Fiona gak minta izin lagi sama kamu mau keluar. Hanya ada sedikit masalah Om. Terus Fiona kabur dari rumah gitu. Malu-maluin Om aja. Satria tidak bisa lama-lama berteleponan dengan Om Ari takut bertanya lebih lebar lagi. Ya sudah Om, aku harus telepon temannya Fiona dulu. Oh iya udah Sat, nanti kabari Om kalau Fiona sudah pulang. Biar Om marahin dia. Om Ari mematikan panggilan telepon. Sekarang giliran Satria bertanya ke Sandra. Dia menelpon lewat ponsel Fiona. Ada apa Vi? Gimana? Apa Fiona ada di rumah kamu? Sandra nampak kebingungan karena yang telepon dirinya ternyata bukan Fiona tapi Satria. Emangnya Fiona gak ada di rumah?
Sampai gak bawa handphone juga. Sandra malah balik nanya. Jadi Fiona gak nginep di rumah kamu? Enggak. Sebagai suami Mas Satria harusnya bisa menjaganya dong. Satria malah emosi jika keterusan berteleponan dengan Sandra. Sandra malah mengomelinya mungkin karena dia juga sudah lihat video dirinya dan Miska. Memalukan, dia segera menutup panggilan telepon. "Arregegegeh, di mana kamu Fiona?" Satria nampak frustasi memikirkannya. Rasanya gak mungkin kalau Fiona bersama Daniel karena dia tahu Daniel sedang dirawat di rumah sakit. Apalagi Pak Anderson tidak akan membiarkan mereka bersama. "Ada apa dengan Fiona?" tanya Tante Sinta, kepo. Setelah mendengar suaminya sedang berbicara dengan Satria lewat telepon mengenai Fiona. "Fiona kabur dari rumah," jawab Om Ari dengan nada kesal. Keponakan kamu dari kecil sampai dewasa terus saja buat kesal, bikin masalah, padahal sekarang udah nikah loh. Apa jangan-jangan dia selingkuh? Soalnya waktu itu Fiona juga tidak ada di rumah sampai pagi." "Ya gak mungkin lah Fiona selingkuh. Kalau selingkuh bagaimana? Aku pasti akan marahin dia lah. Tapi kita tunggu dulu nanti kabar dari Satria." Baiklah kalau begitu, tapi kalau ada apa-apa dengan rumah tangga Fiona dan Satria, aku gak mau Fiona tinggal di sini Mas. Rumah kita sangat sempit loh. Perkataan Tante Sinta malah membuat rasa kesal Om Ari bertambah. "Ya enggak lah, aku gak akan membiarkan mereka cerai. Malulah sama keluarga Satria, apalagi sama Hadi. Hadi dulu sering nolong kita loh kalau kita lagi butuh modal. Nah iya itu, makanya keponakan kamu harus tahu diri." Daniel membawa Fiona ke apartemennya. Awalnya Fiona sangat sungkan untuk masuk ke dalam, apalagi keadaan dia yang basah kuyup. Daniel segera membawa handuk, dia mengusap-usap rambut Fiona yang basah. Fiona sangat gugup sekali, apalagi sekarang ini posisi dia sedang berhadapan dengan Daniel. Daniel nampak tenang, sekali-kali dia tersenyum memperhatikan Fiona yang kelihatan gugup sampai wajahnya memerah. "Kamu gugup?" "Oh tidak kok, biar aku saja." Fiona ingin membawa handuk yang sedang Daniel usapkan ke rambut Fiona. "Gak, biar aku saja." Tapi Daniel kekeh ingin dia yang melakukannya. "Nanti selebihnya pakai hair dryer saja biar cepat kering." Daniel menghentikan aktivitasnya sebentar, dia masih memegang kepala Fiona, tak sengaja mereka saling menatap dengan jarak wajah mereka yang sangat dekat. "Kenapa? Apa lebih baik kamu ke rumah sakit aja? Luka kamu pasti belum sembuh." Fiona sangat mengkhawatirkan luka di kepala Daniel. "Gak apa-apa kok, dokter bilang ini hanya luka ringan saja," jawab Daniel dengan santai. Dia malah menempelkan kedua hidung mereka sebentar. Daniel melihat pipi Fiona yang merah. "Pipi kamu kenapa Fiona?" "Oh ini, gak apa-apa kok." "Apa dia menamparkan kamu?" Fiona terdiam sejenak. "Itu biar nanti jadi urusan aku bersama Mas Satria." "Tapi ini keterlaluan loh." Fiona menatap lekat kedua bola mata Daniel yang sedang memegang kepalanya dengan handuk. "Gak bisakah sebentar saja aku melupakan masalah aku dengan suami aku?" Daniel terdiam sejenak, dia terpaksa mengangguk. Lalu Daniel masuk ke dalam kamar, dia membawa sebuah kemeja berwarna putih dan salep. Daniel mengoleskan salep ke wajah Fiona dengan lembut. "Jika sekali lagi dia membuat kamu begini, aku akan membunuhnya." Daniel tidak tega melihat pipi Fiona yang merah begini bekas tamparan suami laknat itu. "Jangan bilang seperti itu. Jangan karena dia memiliki gelar menjadi seorang suami, dia bisa bebas melakukan hal kayak gini." Tetap saja kekerasan itu tidak dibenarkan Fiona. Daniel melihat Fiona sedikit menundukkan kepala, dia hanya menghela nafas karena Fiona tidak ingin membahas soal dia dan Satria malam ini. Daniel mencoba menurut saja, tapi dia tidak akan membiarkan Satria menyakiti Fiona lagi, dia akan membantu Fiona cerai dengan suaminya. Daniel menutup wajah Fiona dengan kemeja yang dia bawa dari kamar. "Di sini gak ada baju cewek karena aku gak pernah bawa cewek ke apartemen, hanya kamu aja," candanya. Fiona harus bersikap biasa saja, dia ingin melupakan semua masalahnya bersama Satria, khusus malam ini, karena itu dia berusaha tampil rileks, meraih kemeja itu, "Hanya aku." "Iya, malam itu. Masih ingat kan?" Daniel malah menggoda Fiona. Wajah Fiona nampak memerah saat mengingat kejadian itu. Aku mau ganti baju, di mana kamar kamu?" Daniel malah nyengir. "Kok nyengir? Padahal aku sudah lihat semuanya Fiona, gak apa-apa di depan aku juga." Daniel mencoba mencairkan suasana. "No, yang ada nanti aku dimakan kamu. Aku lapar sekali, ingin makan."
Iya, aku juga lapar. Ya sudah, nanti aku pesan lewat online saja. Emang ada tengah malam begini? Gak tahu juga sih, tapi ada mungkin. Ya udah, biar nanti aku yang masak. Fiona segera masuk ke kamar Daniel untuk berganti baju dan mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Daniel tersenyum lebar, akhirnya dia bisa juga memakan masakan Fiona, terlebih lagi Fiona akan memasaknya di sini, di apartemennya. Rasanya bahagia yang sangat luar biasa baginya, karena itu adalah salah satu impiannya, dia ingin tahu rasa masakan Fiona. Beberapa menit lamanya dia menunggu, akhirnya Fiona membuka pintu kamar, terlihat dia menyembul keluar dari kamar. Daniel menelan selaiva begitu melihat Fiona hanya memakai kemejanya saja, mungkin karena badannya yang mungil, kemeja itu terlihat seperti gaun sampai ke lututnya walaupun agak atasan sedikit. Kenapa? Apa aku terlihat seksi ya? Apa gak ada baju lagi? Gak ada, itu baju aku yang paling besar, makanya jarang aku pakai. Kini giliran Daniel yang wajahnya memerah. Daniel segera mengalihkan pandangannya, dia memilih lebih dulu pergi ke dapur. Dia tidak sanggup melihat Fiona berpenampilan seperti itu lebih lama lagi.